司くん、光家秘伝、笑いのツボ。Halo guys, channel ini kembali dengan list-list unik dari serial Tokusatsu terkhusus Kamen Rider. Jadi sesuai kata yang Anda bilang tadi, yaitu unik. Yes, sama, list ini juga bakalan unik nih ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas dengan list, yaitu 10 karakter Kamen Rider dengan kebiasaan aneh ataupun unik. Sebenarnya sifat-sifat atau kebiasaan aneh di universe Kamen Rider itu kan ada banyak per karakternya. Namanya juga cerita fiksi kan ya. Cuman di sini kebiasaan aneh atau uniknya coba kita kaitkan dengan real life pendekatannya. Jadi berasa lebih logis kalau mau dibilang unik ataupun aneh ya. Karena sebenarnya cukup banyak juga, dan dari hasil research Ana ini Ana rangkum menjadi 10 list aja teman-teman ya. Itu juga udah dirasa cukup banyak loh 10 ya. Jika ada yang tidak ada di list, silahkan kalian komentar aja di kolom komentar bawah ya. Jadi nggak usah komentar si ini kok nggak ada Gan, si itu kok nggak ada Gan, kan si ini gitu, si itu gitu. Ya silahkan aja disimak aja kata-kata Ana di awal video ini. Ditambahkan aja teman-teman di kolom komentar jika yang tidak ada di list ini ya. Langsung saja kita mulai list ya guys ya. Ada siapa aja karakter Kamen Rider dengan kebiasaan aneh ataupun unik? Let's go. Nomor 1 itu ada Nito Kosuke ya. Jadi karakter yang jadi pengawal di list kita kali ini adalah secondary rider dari serial Kamen Rider Wizard, yaitu Nito Kosuke aka Kamen Rider Beast. Jadi keunikan dari karakter satu ini ya, dia itu menganggap mayones adalah makanan terbaik di dunia. Sampai-sampai dia itu memberikan olesan mayones ke semua makanan yang dia makan. Jadi karakter Nito Kosuke ini tuh pertama kali diperkenalkan di seri Kamen Rider Wizard episode 17. Dimana ada momen dia ini tuh memesan sosis panggang dalam jumlah yang sangat banyak ya. Lalu dia itu menuangkan banyak mayones di sosis tersebut. Nah kan ditawarin tuh ya saus sama mustard sama pegawainya itu, sama waitersnya. Gak mau dia ya. Malah dia itu udah bawa mayones sendiri ya. Dan memberi sosis tadi itu banyak sekali olesan mayones. Sampai-sampai si mbak waitersnya itu kayaknya agak ilfeel tuh ya. Sebenarnya bagian ini nggak terlalu mengherankan, karena kita yang tinggal di Indonesia juga banyak melahap sosis dengan olesan mayones ya. Apalagi ya pakai sosis gitu. Yang lebih absurd itu saat Nito itu memberikan olesan mayones ke donat langganan Haruto. Udah gila kali ya donat pakai mayones. Jadi reaksi Kaba-chan sebagai orang yang menjual donatnya aja itu sampai marah loh. Haruto juga sempat menolak secara ketakutan ya melihat tawaran dari si Nito ini. Ngapain lu? Mau ngapain lu sama donat gua? Ada juga saat Nito itu memakan ramen ya. Cita rasa ramen itu rusak sudah oleh campuran mayones. Ya bagi dia enak-enak aja mungkin ya. Coba kalau ada makanan-makanan lain yang kalian notice dan diberi mayones oleh si Nito di seri Wizard ini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Ada juga sih pas dia itu balik ke Gio dan juga ketemu Geis, dia itu nambahin mayones ke sate barbeque-nya. Ya itu masih agak wajar sedikit lah ya. Tapi semacam kayak ramen atau donat ditambahin mayones, aduh nggak habis fikri itu ya. Nomor 2 ada Inui Takumi. Di list kedua ada pemeran utama dari Kamen Rider Vice, yaitu Babang Inui Takumi. Memang secara personality Takumi itu cool ya, dan juga tampak cuek. Tapi ingat, walau dia itu tidak punya mimpi, dia itu mau loh melindungi mimpi orang-orang. Kebiasaan unik dan juga aneh yang dia miliki ini tuh cukup mengundang perhatian ya, sampai dia itu dijuluki lidah kucing. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu Nekojita. Jadi lidah kucing yang dimaksud di sini adalah di mana Takumi itu tidak bisa melahap dan meneguk makanan ataupun minuman yang masih panas. Oke, bagi kita memang pasti punya kebiasaan pasti meniup makanan yang masih sangat panas ataupun menyeruput minuman panas seperti teh ataupun kopi ya. Nah, Takumi itu seperti itu. Tapi meniup makanan atau minumannya itu agak berlebihan. Sampai-sampai orang lain tuh di sebelahnya udah pada makan, Takumi itu belum berhenti meniup pak. Kayaknya bener-bener harus sampai dingin banget itu makanannya baru dia makan tuh ya. Nah katanya sih kebiasaan Takumi ini tuh muncul karena kecelakaan kebakaran yang dia alami dulu ya. Jadi momen itu cukup sering kita jumpai saat kita menonton seri Kamen Rider Vice, ataupun saat si Takumi ini tuh kembali ke movie-movie Kamen Rider tertentu ya.
Dan nomor 3 ada Tsukasa Kadoya. Selanjutnya ada karakter idola sejuta umat para Toku fans. Jadi fansnya ya tentu sangat banyak, yaitu Mamang Tsukasa Kadoya, aka Kamen Rider Decade. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau si Mamang satu ini tuh emang udah terkenal menjadi patokan untuk seorang main karakter Kamen Rider ya. Jadi serba bisa, cool, gaya bertarung juga keren, dan juga banyak lagi. Tapi ternyata karakter satu ini tuh punya karakteristik yang cukup aneh dan juga cukup unik guys ya. Dimana saat si Mamang dicolok di bagian leher dengan menggunakan jempol seseorang, dia itu akan langsung tertawa terbahak-bahak tanpa bisa mengontrolnya. Nah, ini biasanya itu dilakukan sama heroinnya di serial Decade, yaitu Natsumi ya. Dimana ketika Tsukasa Kadoya ini tuh mulai bertingkah agak senonoh gitu ya, atau ngomongnya agak senonoh. Nah, si Natsumi ini tuh langsung mengeluarkan teknik satu ini yang bernama jurus rahasia, Warai no Subo katanya ya. Dan dengan jempol yang langsung dicolok ke si lehernya, si Mamang itu langsung tertawa terbahak-bahak. Emang ada guys ya di real life seperti itu. Dan sepertinya emang cuma Natsumi aja nih ya yang bisa kayak gini ke Tsukasa. Soalnya kayaknya ya nggak pernah deh karakter lain itu nyolok jempolnya ke Tsukasa dan langsung ketawa gitu ya. Nah, boleh dicatat nih ya buat para rider lain buat ngalahin Decade ya. Colok aja itu jempol ke leher, auto KO dah itu si Decade. Tapi sama bocil yang warnanya emas-emas aja udah KO ya Decade ya. Gimana tuh? Nomor 4 ada Terui Ryu. Yang selanjutnya ada secondary rider dari serial Kamen Rider Double, yaitu Terui Ryu aka Kamen Rider Axel. Karakter ini juga cukup unik karena dia itu tidak suka ditanya-tanya guys. Jadi tiap ditanya dia selalu jawab Ore ni shitsumon suruna. Nah, yang artinya itu jangan bertanya kepadaku. Jadi kalau kita coba sambungkan korelasinya dengan real life, kalian itu bisa menjawab seperti ini ke satu hal yang membuat dua pihak itu bingung. Sebagai contoh, kebingungan di situasi yang sama ya. Jadi kayak ditanya nih, "Duh, ini gimana sih?" Nah, kalau misalkan seperti itu baru bisa kita jawab, "Aduh, jangan tanya gue juga nggak tahu." Nah, bisa seperti itu contohnya ya. Nah, ini Terui Ryu bener-bener nggak suka dan nggak mau ditanya-tanya sama orang sama sekali. Jadi kayak mau bikin KTP, mau pesan makan, atas nama siapa ya mas ya? Jangan bertanya kepadaku. Nah, dikira orang gila Anda kalau kayak gitu ya. Tapi memang inilah keunikan karakter dari Terui Ryu ya. Jadi selaras juga dengan personalitinya, dimana saat pertama kali diperkenalkan, Terui Ryu itu bertindak dengan cara yang sangat dingin lah bisa dibilang. Karena ya dia itu terobsesi banget buat balas dendam ya. Dan dia itu tidak terlalu peduli ternyata dengan tugasnya sebagai seorang petugas polisi. Jadi ya pokoknya dia itu fokusnya hanya balas dendam ya guys ya. Pokoknya siapapun yang ngalangin jalannya itu pokoknya bakal dia serang ya. Syukur ini buat awal-awal aja teman-teman ya. Dan akhirnya ya dia udah akrab sama Hidari Shotaro, tapi tetap dengan si keunikan dan juga keanehannya ini. Tidak suka ditanya sama orang ya. Nggak mau ditanya dia. Dan nomor 5 ada Kurenai Wataru ya. Lanjut. Apakah ada yang memfavoritkan MC Kamen Rider 1 ini? Jadi dia adalah Wataru Kurenai dari serial Kamen Rider Kiva ya. Dimana saat awal-awal cerita Kiva itu dimulai, Wataru terlihat sangat antisosial dan menolak diri dari dunia luar. Jadi disclaimer ya, ini tuh terjadinya hanya di awal-awal cerita Kiva aja teman-teman ya. Terlihat di fase ini ketika Wataru itu berpergian keluar rumah ya, dia itu sampai mengenakan jaket berlapis-lapis, terus juga kacamata tebal kayak mau nyelam atau ngiris bawang tuh ya. Terus pakai masker juga dan juga pakai kupluk. Pokoknya bener-bener wah, banyak banget proteksinya ya. Jadi ini tuh udah kayak petugas lab atau zaman COVID nih kayak begini ini. Jadi ya dia itu seperti sangat alergi gitu terhadap dunia luar ya. Bahkan ketika berkomunikasi dengan orang lain, Wataru itu sudah menyiapkan buku catatan untuk menjawab pertanyaan orang-orang tersebut karena dia itu begitu menolak untuk berbicara. Jadi kayak misalkan mau jawab ya, tinggal tunjukin note. Mau jawab tidak, tinggal tunjukin note juga teman-teman ya. Nah, syukur soal itu bisa dimaklumi dan juga dimengerti oleh temannya ya, pada saat itu ya, yaitu Shizuka Nomura ya. Yang agak lucu ketika masker Wataru ini tuh dilepaskan, dia itu langsung berlagak dan merasa kesulitan bernapas. Padahal ya sebenarnya normal-normal aja gitu ya. Saking udah terlalu lama hidup seperti itu. Tapi sebenarnya ya Wataru Kurenai ini adalah individu yang sopan dengan jiwa yang lembut ya. Bagi kalian yang udah nonton serial Kiva pasti tahu lah ya. Ya seperti orang tua sebelumnya, Wataru juga memiliki minat yang kuat terhadap biola dan juga musik ya.
Nah, syukur satu serial nggak begitu terus teman-teman ya. Lanjut nomor 6 itu ada Hino Eiji. Wah, ini cukup ikonik nih ya. Jadi tiap karakter dia itu nongol, orang-orang tuh langsung kasih kesinambungannya sama keunikan dia satu ini. Seperti yang kita tahu, Hino Eiji itu hidup mengembara, bahkan sudah sangat sering mengelilingi dunia ya. Udah pernah ke Indonesia belum? Kayak si Godai. Di real life-nya sih udah buat main FTV teman-teman ya. Nah, jadi ya sembari mengembara, dia itu selalu membawa kolor. Jadi bahasa halusnya pakaian dalam lah ya. Ya kita kalau kemana-mana juga ya pakai kolor memang ya. Tapi kalau Hino Eiji ini kolornya itu seperti digantung di sebuah batang kayu dan selalu dia bawa juga ya. Jadi kesannya seperti kolornya itu dipertontonkan gitu ya. Nah ini juga selaras sama jargonnya, dimana dia itu sangat mementingkan pakaian dalam atau kolor untuk hari esok. Jadi orang tuh mikirin yang penting, wah besok kita bisa makan lah ya, at least kita bisa makan besok gitu ya, bisa hidup dengan makan gitu. Kalau Eiji yang penting itu ada pakaian dalam guys ya. Jadi yang penting kolor untuk hari esok gitu ya. Jadi momen Eiji membawa kolor untuk hari esoknya itu dia sangat sering sekali kita jumpai ya. Jadi di bagian opening episode Kamen Rider OOO-nya itu ada. Di episode juga sering banget disebutin. Bahkan ketika Eiji comeback di movie-movie Kamen Rider tertentu, dia itu selalu muncul sambil membawa kolor yang selalu dia tenteng. Jadi saking ikoniknya nih ya, Bandai Fashion juga sampai mengeluarkan celana dalam khusus yang dijual dengan harga cukup mahal dari keunikan si Hino Eiji ini. Ada-ada aja ya. Kepikiran gitu ya bikin keunikan karakter Kamen Rider tuh kayak gini pak. Lanjut nomor 7 ada Sento Kiryu. Selanjutnya ini juga banyak difavoritkan sama orang-orang nih ya, yaitu si Genius Sento Kiryu aka Kamen Rider Build. Jadi sebagai seorang ilmuwan yang jenius, iyalah dia kan sebenarnya Katsuragi Takumi ya. Jadi Sento ini tuh punya ciri khas, yaitu salah satu bagian rambutnya akan naik ketika dia itu excited akan suatu penemuan yang sedang dia teliti ataupun berhasil menemukan sesuatu ataupun excitement ke suatu hal lah ya. Nah kalau istilah Jepangannya ini namanya itu ahoge teman-teman ya. Jadi momen ini tuh juga sering terjadi, apalagi ketika Sento itu berhasil menciptakan botol ataupun item baru di serialnya. Nah tentu ini ya karena hasil kejeniusan dia juga ya, dan juga kadang bantuan Misora yang punya kekuatan untuk membantu memurnikan atau mengekstrak dan menjadikan bahan-bahan masakannya itu menjadi si full botol utuh ya. Nah pada momen ini sikap Sento juga menjadi lebih periang dan tidak seperti kayak tidak terlalu memperpedulikan sekitarnya, karena ya terlalu excited dia teman-teman dengan penemuan baru tersebut ya. Nomor 8 ya ada Isamu Fua. Aduh bang, kamu di mana bang? Fans-fansmu pada kangen nih ya. Jadi sehabis Zero One beres, si babang satu ini tuh lama banget nggak kelihatan lagi batang hidungnya ya. Yes, jadi ada Fua Isamu, sang secondary rider dari seri Zero One aka Kamen Rider Falcon. Nah, yang ini kalian pasti pada tahu banget lah ya. Jadi di cerita Zero One, pemeran utamanya yaitu si Hiden Aruto diceritakan ya dia itu mempunyai cita-cita menjadi seorang pelawak. Tapi sayang sekali terkadang lawakannya itu kelewat nggak lucu teman-teman ya, alias garing. Wah bisa diadu nih sama komikasi ini nih. Tapi ada satu orang nih yang mampu tertawa sampai terbahak-bahak karena lawakannya satu ini. Dia adalah Fua Isamu. Seorang yang temperamental, agak gerasak gerusuk dan hajar sana sini, keras kepala juga, tapi mampu dibuat tak berkutik ketika lawakan-lawakan Aruto itu sudah masuk ke kupingnya guys. Jadi karena beberapa kepribadian yang sudah Anda jelaskan tadi ya, jadi Fua ini juga cukup gengsi lah untuk memperlihatkan ekspresinya ya. Apalagi ketika lawakan Aruto ini tuh kedengeran sama dia ya. Apalagi ketika ada lawakan Aruto yang sudah pasti menurut dia itu lucu, menurut dia lucu ini ya, dia itu berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Dan berujung ekspresinya jadi seperti kayak orang nahan berak ya. Tapi momen-momen ini pasti nggak akan terlupakan lah sama para Toku fans ya. Dan jadi keunikan yang mengundang senyum buat kita-kita selama cerita Zero One ini tuh berjalan. Tapi guys, seiring bertambahnya umur, siap-siap ya, kalian juga itu bakalan ketawa sama jokes bapak-bapak doang guys. Tapi emang si Fua satu ini ya sangat unik sih ya. Lawakan garing bisa sangat tertawa terbahak-bahak gitu teman-teman. Dan nomor 9 teman-teman ya, ada owner dari Den Liner. Berikutnya kita mundur jauh ke tahun 2007 saat serial Kamen Rider Den-O itu lagi berjalan. Jadi Kamen Rider Den-O, Kamen Rider dengan tema kereta. Karena kereta dia itu punya semacam owner.
Nah, namanya siapa? Belum diketahui sampai sekarang, tapi orang-orang menyebutnya ya owner ya. Nah, bagi yang sudah menonton serial DNO, sering sekali kita berjumpa dengan momen di mana sang owner ini tuh menyantap suatu hidangan dengan bendera di tengahnya. Yang paling ikonik biasanya dia itu makan nasi goreng. Nah, dia itu selalu requestnya ke Naomi. Naomi seperti biasa. Nah, jika benderanya jatuh saat dia itu sedang menyantap makanannya, si sang owner ini tuh akan langsung berhenti menyantap makanannya. Udah, beres. Lah, gak mau bazir tuh. Ya memang seperti itu guys ya. Walau cuman baru makan 1 sendok dan benderanya jatuh, ya udah berhenti itu makannya ya. Nah, sisanya nggak dimakan. Jadi setelah benderanya jatuh, biasanya dilanjut dengan sang owner yang berekspresi seperti orang kaget yang menandakan dia itu gagal ya karena sudah menjatuhkan benderanya. Nah, makanya saat proses makannya, terlihat sang owner itu sangat berhati-hati menyantap hidangannya suap demi suap agar tidak menjatuhkan benderanya. Ada-ada aja ini tingkah uniknya ya. Jangan-jangan dari kalian juga ada yang pernah niru kayak begini juga lagi ya. Sampai ditiru bakal dimarahin emak kalian jaminnya karena dianggap buang-buang makanan. Baru sendok jatuh, udah beres mak cenah. Buang-buang makanan. Oke, langsung aja ke nomor 10 teman-teman. Berarti ini yang terakhir ya. Jadi di sini ada Ho-Ho Kaguya Quartz ya. Ini dia guys, karakter yang terakhir sekaligus yang paling baru juga. Baru aja kemarin-kemarin nongol ya karakter satu ini, tepatnya di spin-off Kamen Rider Gachard versus Kamen Rider Legend. Jadi dia adalah Ho-Ho Kaguya Quartz. Jadi walau ridernya itu mirip dikit, tapi dari segi personality usernya agak berbeda nih sama Mamang Tsukasa ya. Dimana keunikan dari Ho-Ho Kaguya ini, dia itu orangnya sangat mementingkan estetika dan juga keindahan. Orang seperti itu sebenarnya wajar, tapi ini benar-benar udah over banget teman-teman ya. Ini juga selaras nih ya sama bentuk ridernya juga yang mirip dikit, tapi warna emas dan ditambahkan beberapa pernak-pernik perhiasan ya. Nah, mungkin bagian yang agak terlalu berlebihan sampai Anda bilang itu unik dan bisa masuk list ini adalah ketika Kaguragi itu mandi tapi sambil dihiasi oleh permata dan berlian itu ya, air bak mandinya Pak. Di luar nalar sekali. Ya orang-orang mandi susu ya oke lah ya, atau mandi sejenisnya lah yang fancy-fancy Pak. Lah ini pakai permata dan berlian Pak. Orang kelewat kaya juga sepertinya ya mungkin nggak ada gitu ya, atau jarang mungkin yang seperti ini guys ya. Dan dari tampilan Kaguya juga harus terlihat gemerlap ya. Tidak mengherankan juga dia itu selalu memakai baju ala-ala bangsawan dan memakai banyak perhiasan di tangannya ya. Bahkan ketika si orang jahat di ceritanya itu menyerang ya, yaitu si organisasi 100, Kaguya itu lebih mementingkan pergi ke salon dibandingkan melawan musuhnya sebagai Kamen Rider. Sampai-sampai si Hotaro aja keheranan tuh ya. Jadi keindahan itu adalah pertempuran juga katanya ya. Tidak heran kata gorgeous itu menjadi kata andalannya saat si Kaguya ini tuh beraksi. Itu dia guys, beberapa keunikan dari para karakter Kamen Rider yang ada di list ini. Sekali lagi ini konteksnya yang memang unik dan menjurus ke aneh bahkan ya. Yang kalau coba kita kaitkan dengan real life pendekatannya jadi berasa lebih logis kalau dibilang unik teman-teman ya. Jadi emang ada gitu orang kayak gini di real life. Nah ini kan namanya juga cerita fiksi. Nah ini aja udah lumayan banyak guys ya. Ada 10 orang loh ya. Jadi kalau kalian punya karakter di serial Kamen Rider lagi yang menurut kalian aneh nih ya dan juga unik dan tidak ada juga di list ini, silahkan tambahkan aja di kolom komentar teman-teman ya. Jadi nggak perlu si ini nggak ada, si itu nggak ada, silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Tapi sebelum berkomentar bisa dipahami dulu konteks yang Anda maksud di sini ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini teman-teman ya. Semoga menghibur juga dan sekalian ngasih informasi dengan cara yang menyenangkan teman-teman. Kalau kalian ada saran list apalagi yang unik juga, silahkan kalian komentar di bawah guys ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.